Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia melawan Makau di kualifikasi Piala Asia U23. Asa lolos Piala Asia U23 terbuka lebar. Pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Makau baru saja berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Garuda Muda. Sejak menit awal, Indonesia tampil menekan dan langsung menunjukkan ambisi besar untuk meraih 3 poin penuh. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 2 gol, lalu di awal babak kedua, tepatnya menit ke-67, Indonesia kembali menambah 2 gol lagi hingga skor menjadi 4-0. Hasil akhir pertandingan ini bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini, namun satu hal yang jelas, kemenangan besar ini memberi harapan baru bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Asia U23. Dalam pertandingan ini, pressing ketat, alur serangan cepat, dan keberanian lini depan Garuda Muda menjadi kunci utama. Arkan Fikri yang tampil dominan di lini tengah berhasil mencatatkan gol indah, sementara Hoki Caraka dan rekan-rekannya terus membuat pertahanan Makau kelabakan. Bahkan gol bunuh diri Makau di awal laga semakin membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk mendominasi jalannya pertandingan. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tidak pernah mengendurkan serangan. Kemenangan melawan Makau ini tidak hanya menambah 3 poin, tetapi juga memperbaiki selisih gol Indonesia di klasemen sementara grup J. Setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Laos, kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Gerard van den Berg. Dengan tambahan 4 gol tanpa balas, peluang Indonesia untuk bersaing dengan Korea Selatan dalam perebutan posisi juara grup semakin terbuka lebar. Namun perjuangan belum selesai, tantangan terbesar masih menanti saat Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di laga pamungkas. Sebagaimana diketahui, Korea Selatan baru saja menghancurkan Laos dengan skor telak 7-0. Hasil itu membuat mereka sementara kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Artinya hanya kemenangan melawan Korea Selatan yang bisa memastikan Indonesia lolos sebagai juara grup. Jika hanya bermain imbang, Indonesia masih mungkin bersaing untuk tiket runner-up terbaik. Tetapi selisih gol tetap akan sangat berpengaruh. Di atas kertas, Korea Selatan memang lawan yang sangat tangguh. Mereka selalu menjadi langganan putaran final Piala Asia U23 dan bahkan punya tradisi panjang di kancah sepak bola Asia. Namun perlu diingat, pada edisi Piala Asia U23 sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Kemenangan bersejarah itu menjadi bukti bahwa Garuda Muda punya kualitas dan mentalitas untuk menghadapi lawan sebesar Korea Selatan. Jika skenario itu bisa terulang, Indonesia bukan hanya membuka peluang lolos, tetapi juga menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Skenario yang paling realistis saat ini adalah Indonesia wajib menang di 2 laga terakhir. Satu sudah berhasil diraih saat melawan Makau, kini tinggal laga pamungkas melawan Korea Selatan yang akan menentukan segalanya. Jika mampu mengalahkan Korea Selatan, Indonesia akan mengoleksi 7 poin dan otomatis menjadi juara grup. Sebaliknya jika kalah, maka nasib Indonesia akan ditentukan oleh perbandingan selisih gol dengan runner-up grup lain. Kemenangan besar melawan Makau ini juga menunjukkan bahwa skuad muda Indonesia punya potensi luar biasa. Para pemain tampil penuh semangat, tidak hanya mengandalkan skill individu tetapi juga kerja sama tim yang rapi. Hal ini menjadi sinyal positif menjelang laga penentuan melawan Korea Selatan. Kini seluruh perhatian akan tertuju pada laga terakhir Indonesia melawan Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan seru, penuh tensi, dan layak ditunggu. Apakah Garuda Muda bisa kembali mengulang sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan? Ataukah justru Korea Selatan yang mengukuhkan diri sebagai juara grup? Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif ini dan mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sikat Laos Korea Selatan sudah dipastikan lolos Piala Asia U23 2026. Timnas Korea Selatan U23 kembali menunjukkan tajinya di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026
setelah berhasil menggilas Laos dengan skor telak 7-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kemenangan besar ini sekaligus menegaskan dominasi Korea Selatan di grup J setelah sebelumnya juga sukses menundukkan Makau dengan skor 5-0 pada laga perdana. Dengan 2 kemenangan beruntun tersebut, Korea Selatan kini mengoleksi 6 poin penuh dan semakin kukuh di puncak klasemen. Skor telak yang mereka raih atas Laos jelas memberi gambaran betapa kuatnya lini serang skuad muda negeri ginseng ini. Gol demi gol yang tercipta tidak hanya menunjukkan kualitas individu pemain, tetapi juga efektivitas strategi yang diterapkan oleh sang pelatih. Keunggulan produktivitas gol ini bahkan menjadi modal penting bagi Korea Selatan jika nantinya harus bersaing dalam perebutan tiket runner-up terbaik. Namun dengan 6 poin yang sudah dikantongi, peluang mereka untuk lolos sebagai juara grup kini terbuka lebar. Skenarionya cukup sederhana. Jika Korea Selatan mampu mengalahkan timnas Indonesia U23 di laga terakhir, maka mereka dipastikan keluar sebagai juara grup J dan langsung melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Namun, jika mereka kalah dari Garuda Muda, skenario sedikit berubah. Meski gagal menjadi juara grup, peluang Korea Selatan lolos sebagai runner-up terbaik tetap sangat besar. Mengingat jumlah gol yang mereka ciptakan terasa mustahil dikejar oleh tim-tim lain di grup berbeda. Dengan produktivitas mencapai 12 gol hanya dalam 2 pertandingan, mereka memiliki modal selisih gol yang luar biasa. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 baru saja menyelesaikan laga melawan Makau di stadion yang sama. Hasil pertandingan tersebut tentu menjadi sorotan tersendiri dan bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Apapun hasilnya, laga kontra Makau jelas menjadi batu pijakan penting sebelum Garuda Muda menghadapi Korea Selatan pada laga pamungkas. Pertandingan itu tidak hanya akan menentukan nasib Indonesia, tetapi juga akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Gerald van der Berg untuk membuktikan kualitas mereka di level Asia. Pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan pada laga terakhir nanti dipastikan akan berlangsung panas. Selain faktor pentingnya laga bagi kedua tim, publik tentu masih ingat bagaimana di ajang Piala Asia U23 sebelumnya, Indonesia berhasil menyingkirkan Korea Selatan dengan cara yang dramatis. Kemenangan bersejarah itu masih membekas di ingatan para pencinta sepak bola tanah air dan menjadi alasan mengapa laga ini sangat dinanti. Apakah Garuda Muda mampu kembali mengulangi keajaiban seperti di Piala Asia U23 sebelumnya? Atau justru Korea Selatan yang kali ini terlalu tangguh untuk ditaklukkan? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Wejangan Gerald van den Berg di laga melawan Makau U23. Pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Makau U23 baru saja selesai digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga ini menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Statusnya sebagai pertandingan hidup mati membuat tensi pertandingan begitu terasa sejak awal. Namun selain hasil akhir yang pastinya akan selalu menjadi bahan pembicaraan, ada satu hal menarik yang masih segar diingat publik usai laga ini, yakni wejangan dari sang pelatih Gerald van den Berg yang diberikan sebelum duel dimulai. Van den Berg, pelatih asal Belanda yang sudah kenyang pengalaman, memberikan pesan khusus kepada para pemainnya. Ia menekankan bahwa dalam sepak bola modern, berpikir di lapangan sama pentingnya dengan kekuatan fisik dan teknik. Ia mengingatkan bahwa hasil imbang melawan Laos di laga pembuka harus dijadikan pelajaran berharga. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia U23 mendominasi permainan tetapi gagal mencetak gol. Hal itu, menurut van den Berg, terjadi karena para pemain kurang mampu memanfaatkan ruang dan membaca situasi dengan cepat. Sang pelatih menegaskan bahwa dirinya hanya bisa memberikan arahan dari luar lapangan, sementara keputusan nyata harus lahir dari para pemain yang sedang bertanding. Saya tidak ada di lapangan, mereka yang ada di lapangan, jadi mereka harus merasakan apa yang harus mereka lakukan, ucap van den Berg sebelum pertandingan. Wejangan ini kemudian menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain untuk berani mengambil keputusan dan tidak selalu bergantung pada instruksi. Van den Berg juga menekankan pentingnya jarak antar pemain dalam membangun serangan. Menurutnya, kemampuan menjaga jarak dan memanfaatkan ruang bisa menjadi kunci untuk membuka pertahanan lawan. Pesan ini sangat relevan mengingat dalam pertandingan melawan Laos sebelumnya, Garuda Muda sering terjebak dengan pola serangan yang monoton dan mudah ditebak.
Malam ini pesan tersebut benar-benar terasa dari cara bermain tim, baik ketika menyerang maupun bertahan. Ex-bintang timnas Belanda itu juga tidak menutup mata bahwa timnya sebenarnya memiliki kualitas lebih baik dibanding beberapa lawan di grup. Namun kualitas saja tidak cukup jika tidak diiringi efektivitas. Kami masih punya masalah dalam menemukan ruang nyata dan mencetak gol. Jadi itu yang perlu kami lakukan, katanya. Wejangan ini seolah menjadi pengingat bahwa konsistensi dan ketajaman di depan gawang adalah aspek yang harus terus diasah oleh para pemain muda Indonesia. Menariknya, wejangan Vandenberg tersebut langsung menjadi topik hangat di kalangan supporter usai pertandingan. Banyak yang menilai pesan itu sudah tercermin dari permainan timnas Indonesia U23 malam ini. Baik menang, imbang, maupun kalah, publik tetap bisa melihat bagaimana para pemain mencoba untuk lebih tenang, lebih sabar, dan lebih cerdas dalam mengatur ritme permainan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari laga sebelumnya. Pertandingan melawan Makau pun menjadi gambaran bagaimana sebuah wejangan bisa berdampak besar. Walaupun hasil akhir akan selalu menjadi sorotan utama, proses di lapangan justru lebih penting untuk membentuk karakter tim. Garuda Muda terlihat lebih kompak, dan itu tak lepas dari pesan sederhana sang pelatih, berpikir dan membaca situasi. Kini, perjalanan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 bisa kalian saksikan di pertandingan kali ini. Tantangan semakin berat karena hanya juara grup yang dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Namun, jika wejangan Vandenberg terus dipegang teguh oleh para pemain, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah wejangan Gerald Vandenberg ini sudah terlihat jelas pengaruhnya pada performa timnas Indonesia U23 malam ini? Apakah pesan sang pelatih bisa menjadi kunci untuk membawa Garuda Muda lolos ke putaran final? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.